jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita masih di Islam itu indah, temanya juga masih sama, Ramadan, masalah bagi wanita. Wah, semangat terus ya belajarnya, semangat terus puasanya jamaah. Langsung aja aku mau nanya lagi nih sama Ustazah Nada. Ustazah Nada, Iya, Mas boleh Umi. nggak sih ibu yang sedang menyusui itu tetap berpuasa gitu? Tapi akhirnya karena dia mau berpuasa, akhirnya yang tadinya anaknya itu dikasih ASI, sama dia diganti susu formula. Oh, Tapi bukan Masya Formula Allah. One, susu formula. Jangan kabur. Jangan lagi. kabur. Nah Masya itu Allah. zolim apa enggak Iya, jatuhnya Ustazah baik. Nada? Mohon Baik, Mas Tony, penjelasannya. makasih Ustaz Ya, Syamsul silakan. Maulana, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah ya, ibu menyusui gak akan habis pembahasannya. Karena keadaannya memang terus aja berkembang, apalagi di akhir zaman semacam ini. Berkaitan dengan ibu yang menyusui, ini juga sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Yang artinya, wahai para ibu-ibu, wahai wanita atau wahai ibu-ibu, hendaklah engkau menyusui anakmu dalam keadaan yang sempurna 2 tahun. Tapi kalau memang ingin dilakukan semacam itu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah tentunya ini juga adalah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, anjuran dan memang pastinya semua, baik sunnahnya baginda Rasul, apalagi juga perintah Allah, pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 ini, Allah mengatakan bahwa hendaklah ibu-ibu itu bisa menyusui anaknya 2 tahun secara sempurna. Maknanya 2 tahun ASI eksklusif, tanpa ada ASI formula, bukan Formula One ya, ASI ya. Nah cuma memang keadaannya kan kembali kepada ibunya. Ada ibu yang memang produktif, ada memang yang ASInya bagus, ada juga karena keadaan satu dan lain hal ya, akhirnya tidak memiliki produksi ASI yang banyak, ini juga sangat dimaklum ya. Jadi kalau seandainya sedang berpuasa, kemudian produksi ASI-nya ini bagus, kenapa enggak? Kenapa harus diganti? Karena sesungguhnya berapa banyak wanita di luar sana, ummahat di luar sana yang kepengen banget punya ASI yang bagus. Nah ketika memang kita mengalami ASI yang Masya Allah, yang berlimpah, itu ada rezeki buat anak. Yang Allah izinkan kita bisa memberikan ASI eksklusif. Kalau dalam keadaan berpuasa, ASInya bagus, mohon maaf, kemudian kita malah palingkan atau kita alihkan kepada susu formula, jangan dilanjutin Formula One ya tadi ya. Formula Susu aja formula, ya. Masya Allah khawatirnya ini diantara yang kita termasuk zalim kepada anak. Karena itu termasuk rizki buat anak kita. Tentunya insya Allah dengan kita niat bersyukur atas apa Allah berikan semacam ini. Kemudian kita berikan kepada anak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan cara apapun, syukur itu bukan hanya mengucap alhamdulillah, bukan hanya kita melakukan apa yang kita lakukan karena Allah, tapi menyusui dalam keadaan berpuasa sambil bersyukur, Masya Allah produksi ASInya bagus, insya Allah ASInya semakin banyak lagi. Dan tentunya khawatirnya kalau kita palingkan ke formula, nanti akhirnya ketika lewat dari puasa nggak mau lagi itu anaknya. Ini kan anak kadang-kadang punya ada rasa berubah lagi gitu ya, udah nggak mau ASI lagi deh. Nah itu diantara ketentuan dari Allah juga. Jadi mudah-mudahan kita semuanya cerdas dalam menggunakan apa yang semestinya kita lakukan. Tentunya ya kita pikirkan bagaimana anak kita. Tentunya ibu-ibu di luar sana juga yang berpikir untuk mengalihkan ke ASI tadi, ke susu formula tadi, mungkin juga niatnya adalah untuk si anak ini nggak kelaparan. Tentunya ini adalah pemikiran yang salah. Rizki datang dari Allah. Sekali lagi rizki datang dari Allah. Ketika kita sahurnya cukup, kemudian dengan buka puasanya juga yang sempurna, apalagi dengan 4 sempurna, semuanya 4 sehat 5 sempurna, makannya baik, apalagi ditambah dengan niat lillahi ta'ala, tambah lagi bersyukur kepada Allah, insya Allah tidak zolim kepada diri sendiri, juga insya Allah tidak zolim kepada anak kita. Nah, jadi ternyata si ibunya emang nggak bisa puasa, itu gimana cara gantinya ya? Oh iya, memang ada yang namanya fidyah ya. Jadi gini, fidyah itu adalah denda. Denda, yang namanya denda ada syarat-syaratnya. Nggak mungkin seseorang diberikan denda tanpa ada sebab. Ya. Yang namanya fidyah itu ada sebabnya. Yang pertama yaitu apabila memang dia tidak mampu lagi berpuasa, tidak mampu lagi mengqadha di hari yang lain, maka cukup boleh membayar fidyah. Tapi memang keadaannya yang sakit tidak memungkinkan lagi berpuasa. Tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa. Atau yang kedua, ketika dia berpuasa, mohon maaf, ketika di bulan Ramadan dia meninggalkan puasa, dia tidak berpuasa karena sebab lain, bukan sebab dirinya.
Ya, jadi sebabnya itu karena anak, dia mampu berpuasa, dia bisa berpuasa, baik ibu yang menyusui ataupun ibu yang sedang hamil, dia rasa dia yakin dia mampu berpuasa, cuma dia khawatir sama anaknya, maka dua yang harus dia lakukan, satu qadha puasa di hari yang lain, yang kedua juga membayar fidyah. Masya Allah. Nah, jadi ini harus diperhatikan Ya. nih. Jadi ketika ibu-ibu di luar sana yang ketika masuk bulan Ramadan, lihat ini enggak puasanya karena siapa. Oke. Kalau karena diri sendiri, insya Allah qadha aja cukup. Ya. Karena memang kondisi kita lemah, mual, mabok dan sebagainya. Tapi kalau kondisi kita sehat, kita fit, tapi kebetulan kita khawatir sama anak, nah jadi bayar denda. Karena kita mampu puasa. Tapi kita Masya Allah. khawatir. Jadi qadha juga di hari yang lain, kemudian juga membayar fidyah. Dan hati-hati, Ya. fidyah juga akan jatuh kepada orang yang melalaikan mengganti qadha puasa. Oh. Misalnya di Ramadan tahun ini ada karena sebab haid, Ya. nifas, tidak mampu, Tidak tidak mampu bisa berpuasa. berpuasa. Kemudian masih ada 11 bulan sampai dengan bulan Ramadan, ternyata dilalaikan. Oke. Nyampe bulan Ramadan tahun depan, bayar fidyah. Baik, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup clear ya jamaah, Masya Allah. jelas banget sih kalau aku sih nganggapnya Masya Allah. Terima Masya Allah, kasih. sama-sama Mas Ustazah. Soni. Ya Allah, Ustazah Nada jelas banget penjelasannya Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Ustadz Maulana, jamaah nunggu ini Ustadz Maulana. Oke, siap. Pertanyaan yang tadi, bagaimana nih kalau wanita ternyata tidak mampu menahan syahwatnya di siang hari nih. Dan Oh, bagaimana gitu. caranya supaya mampu untuk menahannya. Siap. Tadi kan Ustadz Maulana bilang katanya dosanya besar, Oh. balasannya besar ya. Mohon penjelasan Ustadz Maulana, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin buat semuanya tanpa menggurui, tanpa harus ikut campur. Tapi ini harus saya jelaskan karena ini fikih wanita. Maaf, luar biasa. Makasih banyak tadi Ustazah, luar biasa bagus banget penjelasannya. Nah, gimana nih kalau berbicara menahan nafsu bagi pasangan di saat berpuasa dan apa sanksinya? Catat dan camkan bagi para pengantin baru. Kalau pengantin lama Ya. itu aman, nenek-nenek, Oh, kakek-kakek kirain saya nih. yang sudah tua, berpegangan, nah aman-aman aja. Aman. Nah, cuma yang bahaya ini yang masih muda, pasangan muda ini yang harus bahaya. Karena berhubungan intim saat berpuasa di siang hari maka hukumnya adalah haram. Sekali lagi, haram. Udah jelas tuh haram. Ini haram banget. Nah, kalau mau malam. Iya, malam ya. Malam ya. Yang haram. Iya. Maka selain puasanya batal, jadi dia berhubungan batal, maka dia wajib menunaikan qadha dan kafaratnya, bentuk kafaratnya satu. Membebaskan orang budak yang beriman. Ini saya rasa sudah tidak ada. Karena ini kita ambil dasar dari sosok laki-laki yang datang kepada Nabi sambil berteriak menangis. Kenapa? Aku berendak tahan. Tiba-tiba saya berhubungan di siangnya. Maka merdekakan satu budak orang beriman. Enggak ada. Nggak ada. Enggak bisa saya. Kalau begitu. Yang kedua. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan 2 berturut-turut. bulan berturut-turut. Kata berturut-turut Heeh. berarti kalau 59 hari batal harus mengulang dari awal. Hah? Dari awal pertama Dari kali? awal lagi. Yo, Makanya hati-hati. Ustadz Syam. Iya Ustaz, Tuh. hati-hati banget sih. Hati-hati Ustadz Syam. Hati-hati. Gak kuat Karena puasa. ini bukan hitungan 60 hari. Heeh. Kalau 60 hari bisa dicicil. Oke. Ini harus 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh bolos Jadi sekalipun. ternyata 7 Jumat kelar. Jadi tinggal 1 Jumat. Ternyata Jumat ke-8-nya tiba-tiba batal mengulang lagi. Allah. Berat tuh. Itu saking beratnya tuh Ustadz Maulana ya. Nah hati-hati, maka jaga. Nah jikalau ini orang ini datang kepada Nabi, aku tidak mampu ya Rasul. Ini tidak bisa diperagakan, aku aja penjelasan dengan serius saja ya. Baik. Aku tidak mampu ya Rasul. Kita paham Kalau kok. begitu puasa 6 bulan, artinya 2 bulan berturut-turut. Aku tidak sanggup ya Rasul. Kalau begitu,
memberi makan 60 orang miskin. Jadi ini hitungannya, maka sepakat para ulama jangan langsung memberi makan kalau tidak bisa puasa. Nah, puasa dulu. Makanya sebaiknya kita dendakan kafaratnya 2 bulan berturut-turut berpuasa supaya tidak menggampangkan. Nanti takutnya orang yang punya uang, puasa bayar aja, kasih Jangan. orang makan aja deh gitu. Gini, kafarat untuk memberi makan itu 60. Kita kalau nak makanan 60 bisa jadi basi. Makanya dikasih hitungannya 1/3 liter. Sekali lagi 1/3 liter kali 60. Berarti sama dengan 10 liter. Nah, mohon izin atau setara dengan 675 gram atau 0,75 gram beras ataupun gandum. Diingatkan demi apa? Demi menjaga diri. Tapi tunggu dulu. Lebih bagus kita ambil kafarat 2 bulan itu supaya orang tidak menggampang-gampangkan hukum agama. Oke. Nah, teknik. Nah ini, supaya ada solusi. Bagaimana kalau tidak sanggup, ibaratnya karena nafsu, sebaiknya dilakukan di waktu Apa tuh? Saksiam waktu tuh? Sebelum subuh. sebelum imsak. Oh sebelum imsak. Bener sih. Benar sih. Iyalah, Oh, Sebelum iya. imsak. masih malam kan. Oke benar. Nah, sebelum imsak berhenti 10 menit sebelum waktu azan. Jadi masih bisa makan. Iya. Ini harus diingetin nih. Kalau malam pasti nanti minta jatah lagi. Ya. Lebih baik diambil menjelang sahur. Sahur. Nah, kemudian yang paling penting alihkan alihkan pikiran kita dalam hal-hal yang baik. Oke. Seperti ikut kajian, Baik. sibuk ngaji, Baik. sibuk baca-baca pelajaran yang agama yang Ya. bagus. Kemudian kita nonton tayangan-tayangan yang Itu luar buat dialihkannya biasa. ya. Ya itu jadi Aduh. sibuk. Masya Atau Allah. sekalian sibuk jadi pengurus. Atau Sibuk sibuk syuting kita. Islam itu indah aja kali ya. Oh, Subuh ya, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Kamu kemana? Pada mau kemana sih? Ngapain? Semangat ya. Udah, itu aja. Baik. Semangat. Ustaz Maulana terima kasih untuk Iya. penjelasannya, Masya Allah. Karena kasus saya sama Sasang sama. Ya. Menikahnya di bulan Sya'ban. Masya Allah, cukup jelas ya jamaah yang ada di rumah ya. Semoga ini bisa menjadi penjelasan terbaik buat kita. Masya Allah. Udah langsung ganti topik deh. Sekarang aku nanya sama Ustadz Syam nih kalau gitu. Udah garuk-garuk kepala aja Ustadz Syam Iya. kayaknya nih ya. Dulu Ustadz. sering mikir kok ada orang kuat banget nikah sebelum Ramadan ya. Oh, iya? Ternyata aku nikah sebelum Ramadan. Ternyata Masya Allah. Sekali lagi semangat ya. Semangat. Baik. Ustadz Syam, benar kan di permasalahan di Ramadan itu bagi wanita tuh sebenarnya dalam hal sholat tarawih gitu Ustadz Syam. Jamaah juga pengen tahu nih masalahnya apa aja nih dalam sholat tarawih Ustadz. Jadi kan tempat terbaiknya wanita untuk sholat itu adalah di rumah gitu ya. Tapi ternyata kalau masuk Ramadan tuh justru masjid itu justru kepenuhan jamaah wanita juga gitu kan. Ya. Untuk sholat tarawih berjamaah. Nah itu bisa jadi masalah tapi bisa juga jadi suatu maslahat. Nanti kita jelasin. Oke nanti dijelasin Siap, ya. insya Allah. Sayang banget jamaah kalau sampai ketinggalan dan juga nanti ayo akan dibacain pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Jadi kirim dulu pertanyaannya ke Instagram kita @islamituindahTransTV ya. Jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.